Perkenalkan di sini saya Naila Rahmadani. Saya Monika Angelia. Saya Saptagatan Putra. Saya Depati Zetaikal. Saya Fatur Aryadi. Kami dari kelompok 7 dan ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Selamat menyaksikan. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa, seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Gelombang elektromagnetik dapat dirumuskan dengan C sama dengan V sama dengan E per B. Dengan C adalah kelajuan gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per second, E adalah besar medan listrik dengan satuan neutron per coulomb, dan B adalah besar medan magnet dengan satuan Tesla. Spektrum gelombang elektromagnetik. Yang pertama, gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan memiliki frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasanya dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, dan sebagainya. Yang ketiga, sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinarnya berada di rentang 10⁻11 Hz sampai 10⁻14 Hz, yaitu panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi dan saraf, dan penyembuhan penyakit encok di bidang militer untuk melihat tempat gelap atau berkabut, di bidang elektronika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. 4. Cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum dari cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10 Hz dengan panjang gelombang 400 nanometer sampai 800 nanometer. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya, cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibandingkan warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻10 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai 100 nanometer. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Yang keenam adalah sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻10 Hz. Sinar ini ditemukan oleh Wilhelm Röntgen. Itulah mengapa sinar X juga biasa disebut sinar Röntgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan yang tinggi yang menumbuk logam tumbukan antara elektron
dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energinya sangat besar, tak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Yang ketujuh, sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik lainnya, yaitu 10⁻10 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu ada gelombang radio. Gelombang radio yang Manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang yang digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal sebagai radio. Yang kedua yaitu gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai pemanas makanan atau microwave. Yang kedua yaitu untuk komunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga menganalisis struktur atomik dan molekul. Yang selanjutnya memandu pendaratan pesawat, mendeteksi keberadaan suatu objek. Yang ketiga yaitu sinar inframerah. Adapun manfaat sinar inframerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk terapi fisik, misalnya menyembuhkan penyakit cacar dan encok. Yang kedua yaitu untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga yaitu digunakan pada remote control, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat-sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, yaitu sebesar 3×10⁸ milisecond. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan oleh persamaan Planck. Rumusnya adalah E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Keterangannya adalah E sama dengan energi radiasi, H konstan Planck, F frekuensi, C kelajuan cahaya, lambda panjang gelombang. 4. Cahaya tampak. Untuk cahaya tampak memiliki manfaat seperti berikut ini. Yang pertama adalah sinar laser yang digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua adalah sinar laser yang digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis suatu penyakit. Yang ketiga adalah di bidang industri. Sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Manfaat yang kelima adalah sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama adalah untuk proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua adalah pembentukan vitamin D. Yang ketiga adalah untuk membunuh kuman penyakit. Dan keempat adalah untuk mensterilkan ruangan. Yang kelima memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan.
Salah satu perbedaan utama antara teknologi digital dan teknologi analog adalah cara mereka dalam menangani data yang bisa berupa sinyal. Berbeda dengan analog yang lebih rentan terhadap noise atau interferensi, sinyal digital cukup kebal dengan noise atau interferensi. Hal ini disebabkan karena data yang diwakili oleh nilai diskrit tidak terlalu terpengaruh oleh faktor luar atau faktor eksternal. Berikut ini adalah perbedaan lainnya antara teknologi digital dan teknologi analog. Teknologi digital yang pastinya lebih akurat karena tidak terpengaruh oleh noise dan interferensi. Yang kedua, lebih mudah disimpan karena dapat dikonversi ke format digital dan disimpan di komputer atau perangkat lainnya. Contohnya, bisa dikirim atau dikonvert dari HP satu ke HP lain. Yang ketiga, bisa ditransmisikan dalam jarak jauh dengan sedikit kehilangan kualitas. Yang keempat, lebih mudah diproses dan dimanipulasi dengan menggunakan komputer dan perangkat digital lainnya. Sementara itu, perbedaan teknologi analog yang pertama kurang akurat karena terus berubah dan mudah terpengaruh oleh faktor luar atau faktor eksternal. Yang kedua, tidak mudah disimpan karena tidak ada tempat penyimpanan yang cukup baik. Yang ketiga, tidak dapat ditransmisikan karena cenderung menurun pada jarak. Nah, yang keempat, cukup sulit diproses dan dimanipulasi sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kelebihan teknologi digital. Yang pertama yaitu data yang dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. Nah, untuk yang kedua yaitu berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. Nah, untuk yang ketiga, biaya perawatan lebih murah karena lebih praktis dan lebih stabil. Untuk kekurangan dari teknologi digital, yang pertama, kekurangan dari teknologi digital yaitu kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital, yaitu digitalisasi bisa disebutnya. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker ataupun virus. Yang ketiga, menyebabkan ketergantungan yang berlebihan pada penggunanya, sehingga dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Manfaat teknologi digital yang pertama yaitu di bidang pendidikan, memperbanyak wawasan dan pengetahuan yang tidak ditemukan di buku, mempermudah sistem pembelajaran daring, contohnya pada saat wabah virus corona kemarin. Bahkan saat ini juga sudah mulai banyak universitas yang memberikan fasilitas belajar mengajar jarak jauh. Melalui perantara internet, kamu sudah bisa terhubung dengan dosen atau guru tanpa harus bertatap muka secara langsung. Yang kedua yaitu di bidang kesehatan. Sekarang pencatatan arsip di rumah sakit, apotek, dan klinik dapat dilakukan secara digital dan diarsipkan di komputer. Tidak hanya itu saja, teknologi digital juga memudahkan petugas untuk mengetahui rekam medis pasien dengan cepat yang meliputi data klinis pasien dan hasil pemeriksaan dokter atau laboratorium. 3. Bidang bisnis. Dengan modal gadget dan internet saja, seorang dapat memulai usaha dimanapun dan memperoleh banyak keuntungan. Banyaknya pengguna media sosial pun membuat mereka memfokuskan bisnisnya ke dalam bentuk digital dan pemasaran secara online. Sebab diyakini mendapatkan pembeli dari online justru lebih mudah dan cepat dibandingkan secara konvensional. Selain itu, hal ini juga dapat menghemat biaya operasional dan tenaga manusia. Keempat, bidang telekomunikasi. Dengan adanya teknologi digital, kamu bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat, bahkan sampai ke luar negeri.
apalagi dengan adanya media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter. Seorang dapat mengetahui berbagai informasi hingga budaya dari seluruh Indonesia tanpa batas. Contoh dari teknologi digital. Yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. Yang kedua, e-money atau electronic money. Yang ketiga, teknologi wireless. AI adalah kemampuan pada mesin komputer dalam mereplikasi cara berpikir maupun logika pada manusia. Beberapa contoh produk AI yang sering digunakan dan paling banyak digunakan yang pertama adalah asisten virtual seperti Siri, Google Now, Cortana, Search Engine Website. Yang kedua ada predictive search, media sosial, dan di bagian layanan musik ada Netflix dan Spotify. Pada bagian autocorrect ada bagian chatbot atau ChatGPT. Nah, produk teknologi lainnya atau e-money contohnya adalah GoPay, OVO, dan Dana yang paling sering kita gunakan. Melalui e-money, seseorang bisa bertransaksi secara fleksibel dan nyaman tanpa perlu mengeluarkan uang kertas dalam jumlah tertentu. Nah, selanjutnya teknologi wireless. Wi-Fi juga termasuk teknologi wireless atau nirkabel. Teknologi digital ini merupakan teknologi yang tidak membutuhkan kabel sebagai transmisi datanya, sehingga memudahkan manusia untuk berkomunikasi, kontrol kendali, hingga menggunakan alat transportasi. Berikut ini contoh dari beberapa teknologi wireless yang paling sering dan paling banyak kita gunakan. Yang pertama ada ponsel dan jaringan seluler. Yang kedua satelit, yang ketiga Wi-Fi, Bluetooth, radio siaran, sinar inframerah, siaran televisi terestrial atau over the air. Yang keempat adalah pengisi daya wireless pada smartphone zaman sekarang. Sumber daya energi berdasarkan kelestariannya. Berdasarkan tingkat kelestariannya, energi dibagi menjadi dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi yang tak terbarukan. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Semua energi terbarukan sudah pasti merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, jadi kita tidak perlu khawatir akan kehabisan energi ini. Contohnya adalah surya, air, angin, panas bumi, dan bioenergi. Yang kedua adalah sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Contohnya adalah bahan bakar fosil dan energi nuklir seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan dan hewan selama periode jutaan tahun. 2. Penggunaan sumber energi pembangkit energi listrik. Sumber energi ini digunakan pada sektor industri transportasi, rumah tangga komersial, sektor lain, dan sektor non-energi. Yang pertama, sektor industri. Penggunaannya seperti penggerak peralatan pemindahan material, pemanasan, pengeringan, dan pengondisian ruangan. Yang kedua, yaitu sektor transportasi. Penggunaan bahan bakar sektor transportasi hampir seluruhnya menggunakan BBM atau bahan bakar minyak, terutama bensin dan solar. Penggunaan mobil pribadi dan sepeda motor meningkat lebih tajam. Kendaraan umum dan kendaraan barang sehingga penggunaan premium lebih mendominasi. Yang ketiga, yaitu sektor rumah tangga. Penggunaannya antara lain untuk masak, penerangan, pengondisian ruangan, dan penggunaan alat elektronik seperti kulkas dan televisi. Yang keempat adalah sektor komersial, yaitu hotel, toko, rumah sakit termasuk dalam sektor komersial energi yang sering digunakan berupa energi listrik untuk pengondisian ruangan mereka, penerangan, dan penggunaan alat elektronik. Nah, yang terakhir adalah sektor lain. Penggunaannya antara lain pertanian, pertambangan, konstruksi energi, itu digunakan untuk penggerak alat-alat pertanian, pompa air, peralatan pertambangan, dan peralatan konstruksi.
Yang keenam, sektor non-energi. Sektor ini mencakup penggunaan gas sebagai bahan baku industri, pokok pupuk, dan bahan bakar produk kilang lainnya sebagai bahan baku industri petrokimia. 3. Dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan. Pencemaran udara. Penggunaan energi pada sektor-sektor menghasilkan gas rumah kaca, debu, dan asap yang mengakibatkan pencemaran udara. Polutan yang dihasilkan sangat mengganggu kesehatan baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Kerusakan lingkungan di daerah tambang. Keberadaan industri pertambangan di Indonesia merupakan andalan bagi perekonomian nasional dan daerah, namun industri pertambangan yang dieksplorasi terus-menerus dapat merusak lingkungan. Contohnya, pencemaran sungai sering terjadi di daerah pertambangan minyak dan batu bara. Kerusakan lingkungan lain akibat industri pertambangan yaitu penurunan kualitas tanah, gangguan terhadap kualitas air tanah, pencemaran udara, dan polusi udara. Polusi termal. Efisiensi termal suatu pembangkit merupakan ukuran kemampuan pembangkit untuk mengubah energi termal yang dihasilkan pada saat pembakaran bahan bakar primer menjadi energi sekunder dalam bentuk listrik. Energi ini akan meningkatkan suhu air dan menimbulkan dampak yaitu menurunkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan organisme air dan meningkatkan kecepatan reaksi kimia sehingga meningkatkan kadar racun di air. Yang kelima yaitu mencari sumber energi alternatif. Sumber energi alternatif berbeda dengan sumber energi terbarukan. Berikut beberapa sumber energi alternatif yang dapat digunakan untuk mengatasi keterbatasan energi. Yang pertama yaitu matahari, yang kedua nuklir, yang ketiga panas bumi, yang keempat air, yang kelima pasang surut air laut, yang keenam angin, yang ketujuh biogas, yang kedelapan bioetanol, yang kesembilan biodiesel, yang kesepuluh hidrogen. 4. Solusi terhadap keterbatasan energi menggunakan lampu hemat energi, mematikan peralatan yang digunakan, memanfaatkan energi matahari sebagai pengganti mesin pengering baju, menggunakan transportasi umum, dan menggunakan sepeda atau berjalan jika tepat tujuan yang dekat.